Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nurul Laili Zuria dengan NIM akhir 46 dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan sebuah video tentang konseling individu dengan pendekatan rasional emotif behavior terapi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan konseling. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk membantu individu menyadari bahwa mereka itu dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Nah, pendekatan ini saya terapkan di mana saya sebagai konselor dengan klien yang bernama Nurul Aini yang berusia 19 tahun dari sekolah Madrasah Aliyah Raudatul Thalibin, yaitu salah satu sekolah di daerah Pati. Nah, klien ini memiliki masalah berupa kurangnya semangat belajar pada diri klien, di mana klien ini merasa iri dan hampir putus sekolah dikarenakan teman sebayanya itu sudah lulus dan beberapa bagiannya sudah lanjut ke perguruan tinggi dan beberapa lainnya itu ada yang sudah bekerja, akan tetapi dia masih melanjutkan sekolahnya sekarang tepatnya di kelas 3 Madrasah Aliyah Raudatul Thalibin. Berikut ini video dan penjelasan dari saya di sini sebagai konselor dan dengan klien bernama Nurul Aini dari salah satu siswi Madrasah Aliyah Raudatul Thalibin. Baik, di samping saya sudah ada klien yang bernama Nurul Aini yang berusia 19 tahun, yaitu salah satu siswi Madrasah Aliyah Raudatul Thalibin, yaitu salah satu madrasah di Pati. Nah, kemudian proses konseling ini akan segera kami mulai. Selamat siang, Dek Nurul. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Tadi sekolahnya masuk ya? Masuk. Tadi pergi ke sekolah dengan siapa? Kebetulan keluar motor sendiri. Oh, jadi sekarang benar ya masih duduk di kelas 3 Madrasah Aliyah? Iya, masuk kelas 3. Oh, gitu. Jadi gini, sebelum proses konseling ini dimulai, kakak di sini sebagai konselor akan memberi sedikit informasi bahwa dalam proses konseling ini ada 3 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi Dek Nurul tidak perlu takut atau tidak perlu ragu kalau mungkin Dek Nurul bercerita kepada kakak di sini sebagai konselor, nantinya ceritanya itu akan dibocorkan atau dibilangkanlah ke orang lain. Yang kedua yaitu asas kenormatifan. Jadi proses konseling ini termasuk legal dan tetap mematuhi beberapa norma yang sudah berlaku di sini, yaitu seperti norma hukum, norma agama, dan norma asusila. Jadi yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Jadi Dek Nurul di sini tidak ingin bercerita atau tidak mau menceritakan suatu bagian dari masalah Dek Nurul kepada kakak di sini sebagai konselor, itu tidak apa-apa. Jadi Dek Nurul itu menceritakan masalahnya itu secara sukarela saja. Kurang lebih seperti itu asas-asas dari proses bimbingan konselor ini. Jadi dari Dek Nurul, apa ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum proses konseling ini dilakukan? Tidak. Oh, gitu. Jadi baik, proses konseling sekarang bisa dimulai. Dek Nurul bisa. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum proses konseling ini dimulai, alangkah baiknya kita membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Nah, jadi Dek Nurul mungkin ada yang mau diceritain atau ada beberapa masalah yang ingin diceritain ke kakak. Mungkin dari kakak di sini sebagai konselor bisa memberikan saran bagaimana jalan terbaiknya untuk ke depan. Jadi gini Kak, seperti yang Kakak ketahui kan, kalau sekarang aku masih kelas 3 Aliyah. Iya. Sedangkan teman-temanku udah pada lulus semua. Mereka udah kuliah, mereka udah kerja. Dan aku iri sama mereka gitu. Kenapa kok aku nggak bisa seperti mereka? Jadi gini sih Dek, sebenarnya kan setiap orang itu pasti memiliki perjalanan hidup yang berbeda, masing-masing itu sudah punya jatahnya. Jadi kalaupun ada rasa iri,
lebih baik itu rasa iri kepada teman-teman Dek Nurul yang sudah lanjut studi lah, kuliah ataupun bekerja, itu dijadiin motivasi lah untuk dirinya Dek Nurul sendiri. Ya nggak semudah itu bukan. Eh, ngomongnya gampang ya Kak, ya, tapi melakukannya itu susah. Kayak ngelihat mereka udah sukses, udah bisa mengejar keinginan yang mereka inginkan, sudah bisa mengejar impian mereka. Ngelihat mereka tuh aku iri banget gitu kan. Eh, bikin Kan aku males gitu belajar. kan gini Dek, kan sekarang nih Dek Nurul udah duduk di kelas 3 kuliah, mau sebentar lagi mau lulus. Mungkin dari Dek Nurul punya keinginan apa nih setelah lulus? Pengen kerja sih, bantu ekonomi orang tua. Eh, Mungkin dari Dek Nurul tidak punya keinginan untuk apa, lanjut kuliah seperti teman-teman Dek Nurul? Ya sebenarnya pengen sih Kak, tapi kan kuliah tuh mahal, butuh biaya banyak. Lagian kedua orang tua aku juga kurang memungkinkan gitu untuk membiayai aku sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau kan lagian aku juga nggak pintar-pintar amat gitu, mendingan aku kerja cari uang biar bisa bantu ekonomi orang tua gitu. Mungkin dari Dek Nurul nggak ingin nih apa membanggakan kedua orang tua Dek Nurul melalui lewat apa itu gelar sarjananya Dek Nurul? Ya pengen, siapa sih anak yang nggak ingin orang tuanya bangga bisa dapat gelar sarjana gitu. Ya aku ya pengen. Kan gini ya Dek Nurul, jika dilihat nih dari kondisi keluarganya Dek Nurul yang kurang memungkinkan jika Dek Nurul melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti kuliah nih, setidaknya dari Dek Nurul ini masih tetaplah apa itu ditingkatkan lagi belajarnya. Kan sekarang Dek Nurul udah pasti kuliah, sebentar lagi lulusan, jadi Dek Nurul harus tetap giat belajarnya, ditingkatin lagi nanti biar bisa lulus dan menyusul seperti teman-teman Dek Nurul yang sudah lulus. Nah, siapa tahu dengan apa itu Dek Nurul semangat belajar, terus nanti lulus Dek Nurul bisa apa mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi seperti SBMPTN, UMPTKIN ataupun lewat jalur sekolah. Kan nanti Dek Nurul kalau lulus bisa nih masuk apa itu kuliah dengan jalur beasiswa. Iya sih, tapi kan aku nggak bener-bener amat ya Kak. Aku udah belajar keras, aku udah belajar giat, tapi ketika aku ikut seleksi itu aku nggak lulus gimana? Kan jadi gini Dek Nurul, kan sebenarnya nih manusia itu hidup dengan penuh pengharapannya ya. Jadi Dek Nurul itu tidak boleh pesimis terlebih dahulu, apalagi sampai berputus asa. Kan Dek Nurul sudah tahu nih, Allah itu kalau sudah berkehendak kun fayakun, apapun suatu hal yang tidak mungkin terjadi kalau Allah sudah berkehendak ya pasti nanti akan terjadi gitu. Jadi Dek Nurul kan sekarang kelas 3 aliyah, nanti Dek Nurul itu ditingkatin aja dulu semangat belajarnya. Nanti kalau Dek Nurul sudah lulus nanti bisa dicoba lagi lah ya. Kan Dek Nurul pasti udah nggak asing lagi lah sama kata-kata itu loh, apa sih yang usaha itu tidak mengkhianati hasil, ya kan? Pasti Dek Nurul sudah tidak asing lagi dengan kata-kata itu. Iya sih Kak, sesuai apa yang Kak katakan tadi, kalau setiap manusia kan punya jalannya masing-masing, punya prosesnya masing-masing. Harusnya dari rasa iriku itu bisa membuat aku menjadi yang lebih baik gitu. Harusnya aku nggak boleh putus asa dan bisa jadi kayak teman-temanku, bisa kuliah. Kan aku juga punya Allah gitu kan, Allah pasti lihat usahaku nanti kan. Jadi ya aku pengen kuliah, jadi ya aku harus berusaha dengan diriku sendiri. Nah itu udah bagus cara berpikirnya Dek Nurul. Jadi sekarang lebih semangat lagi lah belajarnya, ditingkatin lagi belajarnya. Kan sekarang udah kelas 3 aliyah, bentar lagi kelulusan. Ya sih Kak, mulai sekarang aku akan memperbaiki semangat belajarku lagi. Aku akan memperbaiki pola pikirku lagi supaya aku bisa mengejar impianku yang ingin berkuliah. Nah, sip nih Dek Nurul. Jadi sekarang Dek Nurul udah paham nih apa yang harus dilakukan ke depannya.
karena apapun keputusan itu ada di Dek Nurul. Jadi di sini kakak sebagai konselor hanya memfasilitasi ataupun memberi saran yang terbaik untuk kedepannya Dek Nurul, apa yang akan Dek Nurul lakukan ke depannya, seperti itu. Terima kasih ya Kak karena sudah memberikan solusi, memberi motivasi supaya aku bisa semangat belajar lagi. Ya Dek, jadi sekarang Dek Nurul harus ditingkatkan lagi nih belajarnya, biar kan sekarang dari kelas 3 Alia, nanti biar lulus dan menyusul teman-temannya Dek Nurul gitu ya. Ya, jadi terima kasih atas waktunya ya Dek Nurul. Ya Kak, sama-sama. Ya. Pada konseling individu ini terdapat gambaran kasus di mana terdapat klien yang bernama Nurul Aini adalah seorang siswi yang mengalami permasalahan dalam dirinya mengenai penurunan semangat belajar yang disebabkan karena ketertinggalan kelas dari teman-teman sebayanya hingga menimbulkan rasa iri dan hampir putus asa. Jadi pada permasalahan yang konseli alami dapat termasuk ke dalam beberapa persyaratan yang dapat ditangani melalui pendekatan RIBT ini. Jadi tujuan utama konseling dengan pendekatan RIBT ini adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Jadi kata rasional yang dimaksud Alice adalah kognisi atau proses berpikir yang efektif dalam membantu diri sendiri, bukan kognisi yang valid secara empiris dan logis. Nah, terdapat beberapa konsep-konsep dasar terapi RIBT ini, yaitu mengikuti pola-pola yang didasarkan pada teori ABC. Yang mana A yaitu activating experience atau pengalaman aktif, ialah suatu keadaan, fakta, peristiwa, atau tingkah laku yang dialami oleh individu. Sedangkan B yaitu belief system, dalam artian cara individu dalam memandang suatu hal, di mana pandangan dan penghayatan individu terhadap activating experience tersebut. Dan C yaitu emotional consequence atau akibat dari emosional atau reaksi individu itu positif atau negatif. Pada konseling individu ini dengan pendekatan RIBT terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu membangun raport dan membantu konseling memahami alasan menjadi irasional. Tahap yang kedua yaitu konselor membantu konseli untuk meyakinkan bahwa pemikiran dan perasaan negatif yang ada di dalam diri konseli tersebut dapat ditantang dan diubah. Dan pada tahap yang terakhir yaitu konselor membantu konseli untuk terus-menerus mengembangkan pemikiran rasionalnya serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional. Jadi kurang lebihnya seperti itu video tentang konseling individu dengan pendekatan rasional emotif behavioral terapi. Dari saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan tutur kata atau kesalahan pemaparan materi dari saya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.